Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Oktaviana, NIM saya 1812183. Saya dari kelas PAI 6C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemetaan kompetensi mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di sekolah MTS. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang pemetaan kompetensi terlebih dahulu. Pemetaan kompetensi adalah plot kompetensi dan kompetensi dasar ya. Nah, standar kompetensinya adalah memahami perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Lalu kompetensi dasarnya adalah 1. Menceritakan sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. 2. Mendeskripsikan perkembangan kebudayaan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. 3. Lalu yang ketiga adalah mengidentifikasi tokoh ilmuwan muslim yang perannya termasuk dalam kemajuan kebudayaan peradaban Islam pada masa tersebut Bani Abbasiyah ya. Yang keempat, mengambil ibroh dari perkembangan kebudayaan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah untuk masa kini dan juga masa yang akan datang. Lalu yang kelima, meneladani ketekunan dan kegigihan Bani Abbasiyah. Nah, lalu setelah pemetaan kompetensi tadi, di sini terdapat tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu memetakan jenis-jenis kebudayaan atau peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. 2. Siswa mampu menjelaskan perkembangan kebudayaan peradaban pada masa Bani Abbasiyah, positif dan negatif dari perkembangan kebudayaan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Lalu yang ketiga, siswa mampu menunjukkan sebab perkembangan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Lalu yang keempat, siswa mampu menyebutkan bangunan bersejarah di kota Baghdad, warisan Bani Abbasiyah tersebut. Nah, yang kelima, yang terakhir nih, siswa mampu menyebutkan nilai-nilai bangunan yang terdapat di kota Baghdad tadi dari sejarah kebudayaan Bani Abbasiyah. Lalu, di sini saya akan menjelaskan metode pembelajaran yang saya gunakan untuk kelas 8 SKI ini ya. Yang pertama, ada pendekatan scientific. Pendekatan saintifik yang wajib digunakan pada pembelajaran di sekolah, baik sekolah menengah maupun sekolah dasar atau sekolah menengah atas, itu wajib digunakan berdasarkan aturan kurikulum 2013. 2. Model pembelajaran contextual learning. Nah, model pembelajaran contextual learning yaitu konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Jadi di sini siswa wajib mengaitkan materi pembelajaran yang ada di dalam kelas dengan menselaraskan yang ada di masyarakat gitu, seperti itu. Lalu diambil pelajarannya. Nah, yang ketiga, metode diskusi informasi dan juga metode demonstrasi. Nah, metode diskusi informasi yaitu adalah di mana guru memberikan persoalan atau masalah kepada peserta didik untuk diselesaikan. Nah, per kelompok seperti itu ya. Dan di dalam diskusi kelompok, peserta didik itu bebas berpendapat mengenai masalah tersebut. Harus kebebasan berpendapatnya harus diungkapkan gitu, agar anak itu lebih pede juga dan juga lebih tidak merasa bersalah ketika ngomong di depan teman-temannya sendiri. Lalu ada metode demonstrasi itu. Metode demonstrasi adalah mengajar dengan cara mempraktekkan atau memperagakan barang, kejadian atau aturan dan urutan waktu seperti itu. Melakukan suatu kegiatan baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Lalu di sini selanjutnya ada sumber belajar ya. Nah, sumber belajar siswa yang pertama yaitu dari buku teks siswa Sejarah Kebudayaan Islam di kelas 8. Nah, di sini siswa sudah ada bukunya ya, Sejarah Kebudayaan Islam untuk kelas 8 khusus. Lalu yang kedua itu ada buku lain yang memadai. Buku lain yang memadai ini adalah seperti buku yang ada di perpustakaan tentang kebudayaan Islam atau sejarah Islam seperti itu, atau yang ada di toko buku bisa dibeli seperti itu ya. Lalu yang ketiga adalah dari internet. Nah, kalau dari internet ini memang banyak sekali informasi yang bisa kita dapat ya tentang Daulah Bani Abbasiyah pada masa kejayaan seperti itu. Akan tetapi di sini kita harus mengawasi anak-anak gitu. Sebagai guru dan orang tua di sekolah, kita harus mengawasi dan membatasi penggunaan internet pada anak-anak. Nah, agar tidak mendapatkan informasi yang salah seperti itu. Ya, lebih tepatnya kita inginkan anak-anak kita mendapatkan informasi yang tepat dan jelas dan benar seperti itu ya. Lalu ada media atau alat pembelajaran. Yang pertama, media yang digunakan di sekolah yaitu dengan menggunakan video pembelajaran dan PowerPoint tentang perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Nah, video pembelajaran ini menggunakan PowerPoint. PowerPoint-nya itu nanti dibuat sama gurunya, lalu ada di laptop, nanti disimpan seperti itu ya. Nah, lalu yang kedua, alat yang digunakan itu laptop dan LCD projector. Nah, dari alat laptop ini nanti kan udah ada PowerPoint-nya, lalu dikaitkan ke LCD projector. Dari LCD projector itu nanti diarahkan ke dinding kelas gitu. Baru nanti kelihatan di situ video pembelajaran tersebut SKI ya.
Nah, mungkin segini aja video dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.